Selamat malam. Kita ada di ruangan. Kalau pakai bahasa Injil tadi, ruangan itu namanya kerajaan Allah. Hidup yang dikuasai, dipimpin oleh Allah. Dalam lagu disebutkan bahwa Tuhan itu memberi petunjuk. Kita harus masuk ruangan ini. Kita harus masuk dalam hidup yang dipimpin oleh Allah. Kalau kita lihat itu ada pintu. Saya lihat nggak ada satupun yang masuknya lewat jendela, nggak ada. Semua maksudnya lewat pintu. Pintu yang kita lewati kalau kita mau masuk kerajaan Allah adalah pintu yang sempit. Maka kita jangan gemuk-gemuk. Kita harus langsing. Maksudnya adalah kalau kita memang mau masuk, kita mau hidup yang dipimpin oleh Allah, kita harus mengencangkan ikat pinggang supaya jangan gemuk. Kita harus bisa mengerem. Kita harus bisa menahan diri. Kepentingan pribadi, egoisme harus ditanggalkan. Maka Yesus berkata, yang mengikuti aku harus menyangkal diri. Nah, itu yang dimaksud dengan kita harus masuk melalui pintu yang sempit. Juga harus masuk melalui pintu yang pendek. Jadi kalau mau masuk, nggak ada cara lain, kita harus membungkuk. Yang dimaksud yaitu kita harus rendah hati. Jadi kalau tadi dalam lagu dikatakan Tuhan itu memberi petunjuk, ternyata sederhana. Hidup yang dipimpin oleh Allah, hidup yang dikuasai oleh Allah, hidup yang menikmati kerajaan surga, ternyata jalannya itu sederhana. Masuk lewat pintu yang sempit dan pendek. Jadilah orang yang berani menyangkal, mengalahkan kepentingan pribadi, dan juga harus rendah hati. Biarlah Tuhan yang memimpin. Kalau orang itu dipimpin oleh Tuhan, maka dia pasti sadar bahwa seperti apapun kita ini juga diciptakan untuk orang yang lain. Tuhan itu menciptakan kita seperti apapun diri kita, itu menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Meskipun orang sering mengatakan, saya nggak ada artinya, saya nggak ada gunanya. Siapa bilang Tuhan yang menjadikan kita ini seperti apapun berguna bagi yang lain. Cuma kadang-kadang orang itu nggak mau menjadi yang berguna bagi orang lain. Tadi dalam Injil diceritakan ada orang yang punya harta, mau masuk kerajaan surga, mau ikut aku, gampang, rendah hati, egoisme, kepentingan pribadi, direm, maka hartanya bagikan juga kepada orang yang miskin, supaya juga berguna bagi orang lain, tapi susah. Berguna bagi orang lain itu nggak selalu kaitannya dengan harta. Kalaupun harta nggak selalu berupa materi. Saya lihat di sini ada anak-anak muda. Anak-anak muda ini penerus bangsa. Jadilah yang berguna bagi yang lain. Kita bisa berbagi semangat. Nggak semua anak itu bisa menyemangati diri sendiri. Nggak semua bisa. Maka ini kesempatan. Bagaimana anak-anak ini juga menjadi berarti bagi yang lain. Berarti dalam hal memberi semangat belajar, memberi semangat untuk taat pada Bapak Ibu Guru, memberi semangat untuk hormat kepada orang tua yang taunya anak saya dicigugur untuk sekolah, bukan untuk yang lain, bukan. Dan gereja itu kan juga membantu. Lalu kehadiran kita ini juga menjadi wujud bahwa kita ini juga mau berguna bagi yang lain. Meskipun kita di sepanjang doa ini tidur, tetapi asal kita memang niat saya mau hadir
tidur nggak apa-apa, itu berkah dari Tuhan. Tapi saya percaya, meskipun kita yang hadir itu misalnya tertidur, bagaimanapun juga itu juga menyemangati. Karena apa? Karena kalau kita nggak hadir, yang datang kurang satu. Kurang satu dan tambah satu itu beda. Semangatnya beda. Kalau orang makan sendiri dan makan bersama, lebih enak mana? Ada yang senangnya lebih enak sendiri karena kalau banyak ketahuan. Nah, tapi umumnya kan begitu. Jadi kalau kita hadir di acara seperti ini, paling tidak kita memberi semangat. Saya juga percaya kok. Jelek-jelek ini kalau hadir juga memberi semangat. Paling tidak Pak Korsan merasa lega, oh ada yang menggantikan. Gak apa-apa lah. Tapi kita harus yakin, gak ada yang sama sekali gak bisa berarti bagi yang lain. Gak ada. Gak ada. Tuhan yang membuat kita ini seperti apapun juga bisa menjadi yang berarti bagi yang lain. Sederhana kan? Jadi masuk kerajaan surga, hidup yang sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan itu gampang kok. Jadilah orang yang berarti. Berilah yang berarti bagi yang lain yang memang bisa kita berikan. Kehadiran bisa, semangat doa bisa, mendoakan juga bisa. Banyak caranya. Nah, kalau kita seperti ini memahaminya, maka nggak sulit. Yang sulit itu adalah kalau kita nggak punya niat. Tapi kalau kita punya niat, bisa. Bersama Tuhan, nggak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Bapa yang maha baik, Engkau mengutus supaya keluarga sungguh-sungguh mencari tempat bersekutunya para anggota. Semoga para keluarga yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam memelihara, merawat persekutuan, terketuk hatinya untuk menghayati bahwa doa rosari bersama di keluarga bisa menjadi jalan untuk memulihkan persekutuan yang sedang bermasalah. Kami mohon